Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ayati Syifa, NIM 191071-2005. Kali ini saya akan membahas tentang perilaku budaya masyarakat terhadap COVID-19. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu perilaku. Perilaku atau tingkah laku merupakan aktivitas dari manusia yang mempunyai tinjauan yang sangat luas. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah semua tindakan atau kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati secara langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi manusia. Menurut Omar Muhammad Al-Toumi Al-Syaibani, manusia adalah makhluk yang paling mulia. Manusia adalah makhluk yang berpikir, dan manusia adalah makhluk yang memiliki 3 dimensi, yaitu badan, akal, dan ruh. Manusia dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh keturunan dan lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur. Unsur-unsur yang membentuk budaya sangatlah rumit, seperti sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan, dan karya seni. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Manusia disebut sebagai makhluk yang berbudaya tidak lain adalah makhluk yang senantiasa mendayagunakan atau memakai akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan, kebaikan, kebenaran, keadilan, dan bertanggung jawab. Berbudaya merupakan kelebihan yang dimiliki oleh manusia. Hal ini dikarenakan manusia memiliki akal dan budi, sehingga membuat manusia menjadi makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya. Dengan berbudaya, manusia dapat memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan hidupnya. Kebudayaan mencerminkan tanggapan manusia terhadap kebutuhan dasar hidupnya. Selain sebagai makhluk berbudaya, manusia juga merupakan sebagai makhluk sosial. Yang dimaksud makhluk sosial di sini adalah manusia membutuhkan orang lain untuk bersosialisasi atau berinteraksi guna membantu mereka mencapai kesejahteraan hidup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengaruh COVID-19 berdasarkan 7 unsur budaya. Yang pertama adalah unsur bahasa. Istilah coronavirus menjadi perbincangan hangat setelah akhir tahun 2019 atau sekitar awal tahun 2020 terjadi penyebaran penyakit misterius ini di daerah Wuhan. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO sebagai organisasi kesehatan dunia mengumumkan bahwa istilah coronavirus diganti menjadi COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. COVID-19 sendiri merupakan singkatan dari CO untuk corona, VI dari virus, dan D dari disease. Sedangkan penggunaan angka 19 adalah penanda bahwa pada tahun 2019 lah ditemukan virus ini. Istilah yang awalnya sangat asing ini mulai banyak digunakan oleh masyarakat setelah terjadinya penyebaran wabah yang terjadi di daerah Wuhan dan sekarang menjadi virus pandemik, yaitu virus yang menyebar di seluruh bagian dunia atau secara global. Kedua adalah unsur pengetahuan. Dapat dilihat dari unsur ini banyaknya dokter dan ilmuwan yang saling bekerja sama guna menemukan vaksin yang dapat mengatasi wabah COVID-19 ini. WHO sebagai organisasi kesehatan dunia juga ikut turun tangan untuk membantu para dokter dan ilmuwan dengan cara mencari prosedur yang tepat dan efektif untuk menangani wabah COVID-19 ini. Saat ini, peneliti di Cina telah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian percobaan klinis penggunaan vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 dikembangkan oleh para peneliti di Akademi Ilmu Kedokteran di Wuhan.
Dampak COVID-19 dalam unsur pengetahuan di Indonesia sendiri dapat dilihat dari terjalinnya kerjasama antara PT Bio Farma dengan produsen vaksin COVID-19 asal Cina. Namun, untuk menunggu produksi vaksin COVID-19 diperkirakan memerlukan waktu yang cukup lama. Selain itu, penyebaran COVID-19 memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kegiatan pendidikan di Indonesia. Banyak universitas atau sekolah memutuskan untuk mengganti kegiatan belajar mengajar tatap muka atau offline menjadi kegiatan belajar dan mengajar online. Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19. Selanjutnya adalah unsur kemasyarakatan atau organisasi sosial. Unsur ini dimaknai sebagai sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. Organisasi sosial meliputi kekerabatan, asosiasi dan perkumpulan, sistem kenegaraan, serta sistem kesatuan hidup. Setelah virus COVID-19 mengalami outbreak atau menyebar dengan cepat di daerah Wuhan, banyak masyarakat yang memberikan bantuan melalui pengiriman masker dan obat-obatan dalam jumlah yang cukup banyak untuk membantu para pasien COVID-19. Selain masker dan obat-obatan, banyak organisasi sosial atau masyarakat yang menyumbangkan dana untuk membantu pemerintah dan rumah sakit dalam menangani pasien COVID-19 yang membludak. Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu WHO, juga ikut membantu masyarakat untuk menerapkan hidup sehat dan memberikan update atau informasi terbaru mengenai kasus COVID-19. Unsur sistem pertahanan hidup atau teknologi. Saat virus corona ini mengalami outbreak, pemerintah Cina bersikap tanggap dan cepat sehingga mampu membangun rumah sakit khusus pasien COVID-19 dalam waktu yang cukup singkat. Selain peralatan hidup atau teknologi, penerapan sistem lockdown yang dilakukan oleh pemerintah Cina cukup membantu dalam penekanan terhadap jumlah pasien COVID-19. Selanjutnya adalah negara Vietnam. Vietnam juga cukup tanggap dalam menanggapi kasus COVID-19. Institut Kesehatan dan Lingkungan Kerja, Kementerian Kesehatan, menjalin kerjasama dengan Universitas Teknologi Hanoi dalam membuat ruangan sterilisasi portable yang bertujuan untuk mendisinfeksi warganya. Karena pemerintah Vietnam yang dapat memanfaatkan teknologi dan sumber daya manusianya dengan baik, hal ini cukup berpengaruh dalam penekanan jumlah pasien COVID-19. Selanjutnya Indonesia. Pemerintah di Indonesia telah menyediakan beberapa rumah sakit, tempat rujukan, atau tempat isolasi pasien COVID-19. Pemerintah juga menyediakan beberapa tempat tambahan untuk melakukan tes COVID-19. Contohnya seperti Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit atau BBTKLPP di Surabaya yang menjadi salah satu tempat untuk melakukan tes COVID-19. Yang selanjutnya adalah unsur sistem mata pencaharian hidup. Unsur ini merupakan usaha manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkannya. Penyebaran COVID-19 yang cukup mudah dan cukup pesat, yaitu melalui kontak fisik, cukup mempengaruhi sistem mata pencaharian hidup masyarakat. Karena banyak dari mereka yang memiliki pekerjaan atau mata pencaharian hidup yang mengharuskan mereka untuk melakukan kontak fisik, seperti bersalaman. Hal ini menyebabkan pekerjaan mereka menjadi terhambat dikarenakan pemerintah telah menghimbau masyarakat untuk menghindari kontak fisik dengan orang lain demi menghindari atau mengurangi kesempatan terkena COVID-19 ini. Penyebaran COVID-19 sangat berpengaruh terhadap perekonomian para pedagang yang kegiatan sehari-harinya melakukan kontak fisik terhadap konsumen atau pembelinya. Kebijakan lockdown sangat mempengaruhi unsur mata pencaharian. Karena saat kebijakan lockdown dilakukan, maka masyarakat tidak boleh keluar dari rumah sama sekali kecuali mereka memiliki kegiatan atau hal yang cukup mendesak. Maka
apabila mereka memiliki hal yang memang harus dilakukan dan cukup mendesak, maka mereka diperbolehkan untuk keluar dari rumah. Karena itulah Indonesia belum bisa melakukan lockdown karena masih banyak warganya yang mungkin akan sangat kesusahan untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari apabila lockdown ini dilakukan. Selanjutnya adalah unsur sistem religi. Unsur religi yang dimaksud di sini adalah perpaduan antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal yang suci dan tidak terjangkau oleh akal. Sistem ini meliputi sistem kepercayaan, sistem nilai dan pandangan hidup, komunikasi keagamaan, dan upacara keagamaan. Pengaruh atau dampak COVID-19 dalam sistem religi bisa dilihat dari pembatalan kegiatan festival perayaan Imlek yang terjadi di kota Wuhan guna mencegah penyebaran COVID-19. COVID-19 juga mempengaruhi kegiatan ibadah masyarakat, terutama di kegiatan ibadah seperti sholat tarawih yang biasanya sering dilakukan berjamaah di masjid atau di musola terdekat. Namun, pada tahun ini, tarawih ditiadakan karena pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah guna mencegah penyebaran COVID-19. Selanjutnya adalah unsur kesenian. Unsur kesenian di sini dapat dimaknai sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan. Bentuk keindahan yang beraneka ragam itu timbul dari imajinasi kreatif yang dapat memberikan kepuasan batin bagi manusia. Dampak COVID-19 pada unsur kesenian ini dapat dilihat dari kekreatifan masyarakat dalam membuat hand sanitizer mereka sendiri. Barang-barang membuat hand sanitizer yang mudah ditemukan di apotek seperti etanol, gliserin, dan hidrogen peroksida membuat masyarakat lebih memilih untuk membuat hand sanitizer sendiri daripada membeli. Pengaruh COVID-19 terhadap perilaku berbudaya masyarakat dapat dilihat dari para tenaga kerja atau karyawan yang aktivitasnya sebagian besar di luar atau di outdoor, banyak yang diberhentikan atau dirumahkan dikarenakan wabah COVID-19 yang sedang mengalami outbreak di Indonesia. Selanjutnya adalah aktivitas sehari-hari masyarakat menjadi terbatas atau terganggu, seperti berbelanja di pasar tradisional. Kegiatan berbelanja di pasar tradisional ini sudah cukup jarang dilakukan masyarakat karena masyarakat cenderung lebih memilih berbelanja secara online guna menghindari kerumunan banyak orang dan menghindari kontak fisik dengan orang lain. Selanjutnya dapat dilihat dari budaya masyarakat yang terbiasa memberikan salim atau bersalaman kepada orang yang lebih tua sudah jarang dilakukan pada saat ini karena mencegah penyebaran COVID-19 melalui kontak fisik. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.